Rencana pertemuan antara PDIP yang diwakili Puan Maharani dan Demokrat oleh AHY membuat semakin banyak spekulasi politik yang bakal terjadi jelang pemilu 2024. Pertemuan kedua partai ini digadang-gadang untuk mengajak Demokrat masuk dalam koalisi PDIP yang mengusung Gubernur Jateng Ganjar Pranowo. Sebagai salah satu partai yang masuk dalam koalisi perubahan bersama Demokrat, PKS pun memberikan tanggapannya. Menurut Ketua Bidang Polhukam DPP PKS, Al-Muzamil Yusuf, bukan hanya bertemu, PDIP juga menawarkan kerjasama dengan Demokrat. Selain itu, sebagai rekan di koalisi perubahan, PKS mengaku tetap konsisten dalam memperjuangkan Capres Anies Rashid Baswedan sesuai amanat Majelis Syuro PKS. Halo Sobat Forum, bersama saya Puspita Chandra Dewi. Inilah Forum hari ini. Sebelum kita masuk ke beritanya, jangan lupa like, subscribe, komen, dan nyalakan loncengnya. Sekarang, yuk kita ke beritanya. Berita pertama datang dari Mahkamah Konstitusi yang akan menggelar sidang pengucapan putusan gugatan uji materi sistem pemilu proporsional terbuka pada Kamis 15 Juni 2023. Berita pertama datang dari Mahkamah Konstitusi yang akan menggelar sidang pengucapan putusan gugatan uji materi sistem pemilu pada Kamis 15 Juni 2023. Juru bicara MK Fajar Laksono pada Senin 12 Juni mengatakan pihaknya telah mengirimkan jadwal sidang pada pemerintah, DPR, hingga pihak terkait. Fajar pun mengaku proses penyelesaian perkara ini berlangsung lama. Namun, ia menegaskan MK tak sengaja menunda-nunda. Perkara ini telah selesai pada 31 Mei dengan agenda penyampaian kesimpulan dari para pihak. Setelah itu, Hakim MK akan menggelar rapat untuk membuat keputusan. Fajar juga menegaskan jika MK berencana menyiapkan pengamanan khusus di hari sidang putusan tersebut karena perkara ini telah menjadi atensi publik. Berita berikutnya datang dari kelanjutan kasus Gubernur nonaktif Papua, Lukas NMB. Kali ini, kuasa hukumnya, Petrus Bala Pationa mengatakan kliennya tidak diperiksa secara umum kesehatannya oleh Dr. ID yang disediakan oleh KPK. Petrus menyebut pada sidang perdananya dihadirkan 12 Dr. ID untuk memberikan keterangan. Ia pun menyebut selama ini pihaknya seakan disesatkan oleh second opinion adalah pemeriksaan kesehatan. Petrus berpendapat hal tersebut sebelumnya tidak pernah terjadi. Katanya second opinion Lukas hanya diwawancara. Bahkan ada satu dokter yang mengatakan walaupun dalam keadaan cadel sepanjang Lukas NMB mengerti bahasa isyarat, dia dinyatakan sehat. Petrus melanjutkan, di sidang Lukas NMB pekan depan, hakim meminta untuk disediakan rekam medis Lukas NMB terakhir dan tim dokter untuk dapat memastikan Lukas dalam keadaan sehat. Lukas NMB telah menjalani sidang perdana secara daring di Gedung Merah Putih KPK pada Senin 12 Juni 2023. Namun, Petrus mengatakan kliennya tersebut meminta sidang ditunda karena sakit dan ingin hadir secara langsung. Lukas NMB pun menuliskan surat kuasa agar ia dapat dihadirkan secara langsung pada sidang pekan depan. Majelis hakim mengabulkan permohonan tersebut dan sidang diundur hingga 19 Juni nanti. Berita berikutnya datang dari PDIP dan Demokrat yang direncanakan akan melakukan pertemuan. Dalam pertemuan ini, PDIP disebut-sebut mengajak Demokrat untuk masuk dalam koalisi yang mengusung Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Rencana pertemuan antara PDIP yang diwakili oleh Puan Maharani dan Demokrat yang diwakili oleh AHY membuat semakin banyak spekulasi politik yang bakal terjadi jelang pemilu 2024. Sebagai salah satu partai yang masuk dalam koalisi perubahan, PKS pun memberikan tanggapannya. Menurut Ketua Bidang Polhukam DPP PKS Al-Muzamil Yusuf, bukan hanya bertemu, PDIP juga menawarkan kerjasama dengan Demokrat.
Namun, PKS mengaku tetap konsisten dalam memperjuangkan Anies Rashid Baswedan sebagai calon presiden dari Koalisi Perubahan. Hingga kini, mitra koalisi PKS yaitu Partai Nasdem dan Partai Demokrat juga tetap berkomitmen terhadap hal tersebut. Al-Muzamil Yusuf juga menjelaskan bahwa pembukaan komunikasi antara 3 partai koalisi dengan berbagai partai politik dan tokoh di luar koalisi merupakan hal yang biasa. Sebab partai politik memiliki tugas dan fungsi untuk menjalin komunikasi politik dengan semua pihak. Berita berikutnya datang dari P3 yang menyambut baik soal pertemuan AHY dengan Puan Maharani. Hal tersebut diungkapkan oleh Wakil Sekretaris Jenderal P3 Ahmad Baidowi. Katanya, pertemuan tersebut akan memberikan manfaat terhadap perkembangan politik di Indonesia. Terkait isu PDIP yang ingin menggait Demokrat bergabung ke koalisi Ganjar, Baidowi menyatakan sah-sah saja. Ahmad Baidowi pun menyebut tidak ada urusan soal koalisi dengan jegal-menjegal. Berita terakhir datang dari isu menggoda AHY yang menjadi pendamping Ganjar Pranowo di Pilpres 2024 dianggap hanya sebagai gimmick politik yang bertujuan memperkuat profil Ganjar Pranowo. Hal ini disampaikan oleh pakar politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Siti Zuhro, kepada Forum Keadilan pada Senin 12 Juni 2023. Siti memandang manuver yang dilakukan PDIP melalui Puan Maharani berkomunikasi aktif dengan AHY tidak lain sebagai bentuk pengecohan publik untuk meningkatkan rating Ganjar. Menurut Zuhro, saat ini banyak gimmick yang diperlihatkan elit politik jelang Pilpres 2024. Lalu, apa saja gimmick yang dikeluarkan oleh elit politik jelang Pilpres dan alasan yang memperkuat upaya PDIP merayu Demokrat sebagai gimmick belaka? Berita selengkapnya di www.forumkeadilan.com. Demikian berita-berita yang dapat kami rangkum untuk forum hari ini, Senin 12 Juni 2023. Untuk semua sobat forum, jangan sampai lupa terus update berita-berita terkini kalian di www.forumkeadilan.com. Saya Puspita Chandra Dewi, sampai jumpa.